semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri atau yang dari tadi jadi singkat dengan Serambi 2026. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita sampaikan dulu ya bersama dengan Bang Rifki dan juga Bang Reza. Ini sebenarnya Serambi 2026 nih apa sih biar masyarakat Kota Pekanbaru, mitra kota kita ya, panggilan setia kita, itu bisa lebih paham dan lebih mengerti. Silakan Bang. Bang Rifki. Ya, Kak Jesi, terima kasih ya. Selamat sore mitra Kota Pekanbaru. Selamat sore. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Jesi tadi Kak ya, nggak terasa nih kita udah mau puasa lagi nih. Mau puasa banyak persiapan kan, persiapannya banyak lah. Ada kita perlu pemenuhan kebutuhan uang kita. Nah itulah salah satunya momen Bank Indonesia hadir di sana. Karena ya sama-sama kita tahu ya, karena di setiap hari besar keagamaan nasional, HKBN ya, kita menyebutnya HKBN, itu pasti akan timbul siklus permintaan kebutuhan uang yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, jadi di momen itulah Bank Indonesia hadir. Mungkin untuk penjelasan juga ya kita jelasin di awal juga. Boleh. Serambi itu ada kepanjangannya, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Nah, itu dia Serambi. Jadi bukan Serambi Mekah atau apa. Iya. Itu ada kepanjangan ada tersendiri kepanjangan dari dan hanya Bank Indonesia yang punya ya. Yes, betul. Betul, Mbak. Oke. Itu tadi Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Ya. Nah, untuk temanya ada arti khusus nih, rupiah memberi makna. Apakah dengan rupiah akan ada makna selain tentunya sangat bermakna untuk menunjang kehidupan kita ya. Itu tentunya dengan punya rupiah. Itu tentunya dengan punya rupiah maka hidup kita bermakna. Iya. Tapi untuk kegiatannya sendiri mungkin ya, karena kan ada besaran 3 kegiatan nih katanya di Serambi 2026 ini apa aja, bisa dijelasin dong satu persatu, silakan Bang. Ya, jadi tadi balik lagi Mbak Jesi. Rupiah memberi makna. Jadi di momen penting HBKN seperti inilah Bank Indonesia hadir untuk memberikan maknanya ke masyarakat. Nah, tujuannya secara gambaran umum, secara besarannya itu ada tiga bentuk aktivitas kita nih. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan uang di bank, perbankan ya. Ini khususnya kita bukan berbicara uang pecahan kecilnya, tapi secara nominal permintaan masyarakat ada berapa nih? Iya. Nah, itu pemenuhan kebutuhan uang di bank. Lalu yang kedua, ada lagi namanya pemenuhan layanan kas pecahan kecil. Nah, ini nih biasanya yang menjadi tradisi kita, Mbak ya. Tradisi kita kalau lebaran, itu kita pastinya bagi-bagi THR nih ke keluarga atau saudara-saudara kerabat kita dengan pecahan kecil. Yang notabene mungkin mintanya yang baru gitu kan, supaya lebih meriah gitu. Lebih pride-nya dapat gitu kan. Pride iya. Ya. Wanginya dapat juga. Wanginya dapat dan tegangnya sampai prestisnya, Mbak. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, Mbak, ya ini fungsi dari literasi kita. Jadi sesuai undang-undang juga. Jadi Bank Indonesia juga berkewajiban memberikan edukasi nih tentang uang rupiah dan mungkin saat ini juga uang rupiah bukan hanya tunai, tapi ada transaksi digital juga nih. Gimana kita membiasakan perilaku transaksi digital di masyarakat. Jadi mungkin transaksi digital yang biasanya kita THR-nya pakai uang tunai yang baru tadi, itu bisa kita switch ke transaksi digital gitu, Mbak. Jadi saya ulang lagi, secara garis besarnya ada 3, pemenuhan kebutuhan uang. Ini kita berbicara secara skala besarnya. Yang kedua, layanan pecahan uang kecil. Dan yang ketiga adalah edukasi dan literasi tentang uang rupiah dan transaksi digital kepada masyarakat. Oke, gitu. Edukasi dan literasi ini salah satunya yang kita lakukan hari ini di Barabaskah? Betul, salah satunya ini, Mbak. Baik. Jadi wajah-wajah literasi di depan saya nih ya. Paham literasi. Sudah dan akan memberikan edukasi dan literasi. Nah, mungkin kita ke poin pertama dulu ya, pemenuhan kebutuhan. Nah, ini kan berarti ada beberapa pos ya untuk penukaran si uang tunai tadi ya. Ini sudah kita bukakah atau seperti apa mungkin? Boleh kita spill jadwalnya kah? Nah, mungkin yang pertama pemenuhan kebutuhan ini yang saya maksud besaran tadi adalah itu permintaan dari perbankannya, Mbak. Nah, jadi, bukan dari masyarakat, malah dari perbankan. Oke, sorry. Ini itu kita masuk ke poin kedua nanti ya. Poin pertama ini adalah secara besarannya. Mungkin let's say ya saya kasih contoh. Boleh. Dari tahun ke tahun itu pertumbuhan uang tunai itu tumbuh sebesar 5%. Itu rata-rata pertumbuhannya 5%.
Jadi mungkin kalau bisa saya berikan contoh, misal di tahun 2025 tahun lalu nih, kita hanya butuh sebesar 10 triliun. Nah, di tahun ini mungkin meningkat jadi 12 triliun. Nah, kebutuhan uang inilah yang harus kita penuhi ke bank. Jadi setiap bulannya kan perbankan punya proyeksi tuh Mbak. Dalam bulan depan mereka butuhnya berapa nih uangnya yang akan ditarik ke Bank Indonesia, akan dipenuhi Bank Indonesia. Nah, itulah yang kita upayakan untuk dipenuhi. Gitu. Oke. Dan kebutuhan di tahun ini otomatis pasti meningkat dari 2025. Betul. Meningkatnya signifikan, Bang. Berapa persen gitu? Kalau dari hitungan kami itu tumbuh sekitar 4,3%. Oh, cukup banyak juga ya? 4,3%. Oke, baik. Itu untuk yang bank tadi ya? Ya. Oke. Ini mencakup Riau ya, kita bicara Riau ini ya. Provinsi Riau, betul. Karena kan kita KPWBI Riau kan, ya ampun. Namanya aja udah Riau. Iya. Masa harus diperjelas sih, Jess. Nah, kalau untuk yang masyarakat sendiri, ini seperti apa? Ada peningkatan juga seperti yang kebutuhan di bank? Boleh. Boleh gantian dong sama Bang Reza. Kalau layanan kas rupiah ini kita terbagi 3 layanan, Mbak. Tadi yang dijelaskan pertama kan layanan kas rupiah itu ada retail yang biasa dari tahun ke tahun kas keliling tuh ya, pakai mobil kas keliling. Nah, kita kerjasama dengan perbankan menggunakan mobil kas keliling. Nah, itu ada beberapa titik, secara total ada 25 titik retail itu, bisa ada di masjid, di lapangan atau apa, nanti jadwalnya kita akan publikasikan kemudian. Lalu di Instagram ya? Iya, di Instagram Bank Indonesia Riau. Kirain kan nanti minta WhatsApp-nya Bang Reza dong untuk jadwalnya. Oh enggak ya? Ya, bisa. Bisa dilihat di Instagramnya Bank Indonesia Riau. Yang kedua ada loket perbankan, Mbak. Nah, itu loket perbankan ada 40 titik. Itu kerjasama juga dengan 40 perbankan, ada ya bank swasta, bank BNN juga ada, BMD juga ada. Nah, itu di tanggal 2 sampai 6 Maret, Mbak. Target layanannya itu 1 titik 100 penukar. Kalau tadi yang 25 titik itu 300 penukar ya, Mbak, 1 titik. Misalkan di Masjid An-Nur, nah itu ada 300 penukar di situ. Oke. Itu targetnya ya? Targetnya. Maksudnya kalau nggak lebih, kalau misalnya kurang dari itu ya nggak apa-apa gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau lebih nggak bisa, Mbak. Karena kita menggunakan aplikasi pintar, nah itu harus digunakan. Nah, itu mungkin yang perlu di-highlight ya. Karena kan di beberapa tahun sebelumnya seingat saya yang datang ya on the spot aja gitu. Ternyata sekarang kayaknya persis sejak COVID-19 ya kayaknya ya. Iya. Pakai aplikasi pintar ini. Nah, itu apa aplikasinya? Mungkin ada mitra kota nih, meskipun saya tahu kurang lebih semuanya pasti udah paham ya. Aplikasi pintar ini kita apa situsnya, kemudian tools yang harus kita lakukan untuk bisa mendaftar untuk kemudian mendapatkan pelayanan penukaran ini, Bang Rifki. Tata caranya, Mbak ya. Tata cara aplikasi pintar ya pastinya pertama kita kunjungi websitenya itu, Mbak, di https://pintar.go.id. Kita masuk ke halamannya. Nanti kalau kita sudah masuk biasanya diarahkan ke waiting room itu, Mbak. Biasanya kan kan nggak mungkin 1-2 orang yang daftar tuh ya. Iya dong. Pasti banyak tuh ya. Nah, itu kalau menunggu antrian itu nanti ada di halaman waiting room. Setelah menunggu antrian, biasanya ada muncul di estimasi waktunya berapa lama. Nah, kita bisa ngelihat on the spot itu, di websitenya itu mana yang tersedia gitu. Ininya titik penukarannya secara real time. Nah, setelah antrian selesai, kita masuk ke penukaran uang rupiah melalui kas keliling pilihannya. Nanti pilih provinsi mana yang akan kita pilih dan titik mana yang akan kita pilih untuk menukarkan itu. Berarti aplikasi ini seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Baik. Jadi kita harus milih Riau juga gitu. Iya. Jangan sampai salah klik gitu ya. Pekanbaru kan mungkin Palangkaraya salah klik, ternyata salah. Sama-sama P gitu kan. Jangan harus sampai. nyebrang dulu dong pesawatnya. Hanya untuk tukar uang, aduh. Lanjut Bang. Ya, setelah klik lokasi yang akan ditukarkan, pilih jam operasionalnya itu biasanya dari jam 9 sampai jam 12. Jam pagi operasionalnya pagi. Lalu biasa lengkapi NIK KTP, terus nomor telepon sama email, dan pastikan nomor KTP kita itu benar. Emang ada KTP yang nggak benar? Mungkin kurang nomornya gitu, Mbak. Saking banyaknya, saking banyaknya. Karena nanti pas kita datang, kita menyesuaikan nomor KTP-nya juga pastinya. Kalau nggak sesuai kita tidak kasih, Bang ya.
Oke. Setelah itu langsung dapat ininya. Ya, nomor antriannya, jadwalnya. Nanti bisa dicetak atau disimpan aja sebagai soft copy. Nanti kalau pas datang tinggal diunjukkan ke teman-teman kita yang di penukaran. That simple ya. Iya. Simple sekali. Atau lebih lengkapnya. Tapi masih banyak yang belum paham. Iya. Atau mungkin belum terbiasa. Iya, mungkin belum terbiasa karena memang pengguna Android dan juga smartphone di kota kita juga kayaknya 90% lebih ya. Tapi untuk ke aplikasi ini ada yang masih mengira aduh ribet banget sih nukar duit aja gitu. Sebenarnya apa sih poinnya kenapa harus pakai si pintar ini gitu, Bang? Apa memang untuk menghindari antrean begitu panjang atau seperti apa? Kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang nggak pakai itu apa manfaat yang kita dapat dari aplikasi pintar ini? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Iya, kepo aja sih, nggak ada di ini guideline sebenarnya. Ya, jadi pintar ini Mbak, benar yang Mbak sampaikan tadi semenjak COVID ya. Iya, ingat saya. Tahun 2020 mulai adanya pintar. Nah, itu memang tujuan awalnya untuk pemerataan, Mbak. Jadi gimana caranya Bank Indonesia memiliki sistem yang memang digunakan untuk melayani masyarakat supaya pemerataan penukaran uangnya dirasakan ke seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin ini ya Mbak ya untuk menghindari adanya celah-celah bagi beberapa oknum yang ingin menukarkan uangnya secara banyak dan lalu itu menjualnya kembali gitu. Karena kan di Pintar kita sudah mencantumkan NIK kita, KTP kita, data-data dan juga ketika kita mengakses Pintar itu kan IP-nya kebaca Mbak. Jadi itu nggak bisa satu orang mendapatkan beberapa itu nggak bisa. Jadi satu orang ya satu KTP ya satu kali penukaran di dalam satu hari. Iya. Kalaupun mau lebih berarti dia bisa nukar besoknya lagi. Tapi apakah dapat antrian atau tidak itu kan persoalan lain. Karena kan yang ngantri panjang banget gitu. Betul, oke. Nah mungkin di samping itu ada lagi Mbak. Apa tuh? Jadi untuk ngurangin tumpukan antri tadi. Nah ini juga nih saya kira pasti itu kan. Karena kan di Pintar itu ketika kita sudah input data pribadi kita, itu ada pilihan jam layanannya. Jadi yang disampaikan Mariza tadi dari jam 9 sampai jam 12. Itu kita klasifikasi per jam. Jam 9, jam 10, jam 10, 11, dan 11, 12. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tadi nggak langsung full langsung datang di jam di jam yang sama. Tapi kita klasifikasikan gitu. Karena kan capek juga Mbak Jessi ya. Coba kalau misalnya lagi mau tukar uang rame gitu kan. Malas kan Mbak Jessi. Malas, pasti balik mundur gitu. Makanya. Tapi mungkin nggak sih kita udah terdaftar aplikasi Pintar, kita udah dapat nomor antrian terus entah karena satu dan lain hal kita nggak terlayani dan harus pulang. Padahal kita udah dapat nomor antrian. Itu kayak impossible ya. Wah, ini poin kedua. Bagus lagi pertanyaannya. Enggak, maksudnya ada case kayak gitu enggak? Ada. Ada. Wah, kenapa? Jadi gini Mbak, yang tadi balik lagi ke penjelasan pertama tadi. Satu orang hanya berhak menukar satu kali. Oke. Dalam satu hari ya? Dalam satu hari. Ya. Nah, jika ada yang sudah menginput dengan data KTP yang lain, tapi diwakilkan, itu nggak bisa Mbak. Nah, jadi memang si orang dan si data inilah yang harus datang. Iya, yang sesuai dengan KTP yang dia daftarin intinya. Betul sekali. Oh, gitu. Mungkin kalau diwakilkan itu ya, mohon maaf, mungkin kami belum bisa. Ada surat kuasanya mungkin nggak berlaku. Nggak sampai sana sih. Emang pengadilan ya. Oke. Jadi harus si orang yang mendaftar sesuai dengan kakak di aplikasi Pintar. Kok kakak sih KTP. Oke, itu case-nya ketika ada yang sampai harus putar mundur, putar balik ya. Betul. Bukan karena uangnya habis tiba-tiba ya, karena kan semuanya kan udah diplot ya. Iya, sudah berdasarkan kuotanya yang ada. Berapa kuota yang kita sediakan di Pintar, artinya kita harus menyediakan uang yang kita gunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan itu. Oke. Nah, untuk si Bank Indonesia-nya sendiri ada dong pasti ya. Masa di perbankan ada di 25 titik layanan se-Riau ada di Bank Indonesia-nya? Adakah juga kah atau nggak ada? Karena kita ada selain ke perbankan aja. Ada sih Mbak, ini tadi kan ada 3 ya. Yang ketiga itu belum kita jelaskan ya Bang. Iya, yang ketiga itu di layanan terpadu Mbak. Ya aku sok-sok nanya aja sih. Udah tahu sebenarnya. Biar dapet TikToknya ya. Kita lagi live TikTok loh ya. Lanjut Bang. Ya di layanan terpadu kita ada di tanggal 9 sampai 11 Maret ya Bang ya. Di halaman parkir gedung B Bank Indonesia sih. Tetap tuh bekerja sama dengan
perbankan juga. Jadi maksud terpadu itu adalah kita kumpulkan di satu titik. Titiknya itu di halaman parkir BI tadi ya Pak Reza ya. Nah, itu bekerja sama dengan seluruh perbankan di Kota Pekanbaru. Jadi dalam satu harinya ada 11 loket untuk melayani masyarakat. Di periode 9 sampai 11 Maret sampai 11 Maret ada 3 hari, Mbak. Oke, itu hari apa sih? Oh, Senin, Selasa, Rabu ya. Wah, hari kerja. Saya tanya ini mau nuker nih. Hari kerja. Enggak, soalnya kan enggak kirain dikasih jadwal yang weekend, kayak enggak ya? Enggak sih. Oh, kan kalian juga butuh libur kan. Karena di luar jam operasional. Iya. Baik, nanti setelah ini kita akan banyak lebih bertanya dan mengeksplor lagi ya. Mungkin salah satunya tadi tata cara aplikasi pintar udah rincian paket penukaran. Nah, ini mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat kita ya, Bang ya. Iya. Tukaran uang yang mana yang bisa kita tukar gitu, apakah boleh semuanya atau ada kuota-kuotanya lagi. Terus juga mungkin akan lebih banyak lagi nih kita bertanya terkait dengan tadi yang disampaikan ini ya, bukan pemenuhan sih, pelayanan transaksi digital tadi ya. Kita juga kepo ya, kok kayaknya BI pengen banget sih kita pegang QR code kemana-mana untuk dapat angpau atau untuk dapat ini ya, salam tempel gitu. Apa sih yang mau kita tuju sebenarnya? 97,5 Barabas FM masih bersama Reza Yulianto, staf ataupun penyelia perkasan KPW BI Riau, dan juga Rifki Hadi Raufi, administrator perkasan ya, yang bersama-sama kita sejak tadi di special talk show bersama BI Riau terkait dengan Serambi Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2026. Wow, semarak banget nih. Lihat muka dua abang-abang kita ini juga jadi semarak ya, karena excited banget nih memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya terkait dengan Serambi 2026 ini. Karena ini adalah salah satu momen untuk ini ya, menyambut bulan suci Ramadan juga ya, si Serambi ini. Dan seingat saya juga setiap tahun kayaknya nggak pernah absen diadakan oleh KPW BI Riau. Nah, kabarnya ini besok ada kick off Serambi 2026 pukul 16 sampai dengan 17.30. Wah, seru banget. Yang mana dihadiri oleh kepala daerah kita dan juga unsur Forkopimda juga ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, si kick off ini nanti akan seperti apa dan mungkin akan ada apa saja di sana. Bang Rifki dan juga Bang Reza, silakan. Ya, Mbak Jesi. Jadi kick off, ya benar tadi ada kick off besok tanggal 13 jam 4 sampai jam mungkin estimasi jam 5:30. Oke. Nah, di kick off ini bentuk dari komitmen perbankan dan kita bersama pemerintah daerah juga untuk memastikan yang tadi yang saya jelaskan di awal, pemenuhan kebutuhan uang tercukupi dan mungkin dibarengin juga ya besok itu akan ada launching GNPIP kita. Oke. Nah, mungkin bagi mitra kota nih yang belum tahu GNPIP itu adalah Gerakan Nasional Penanggulangan Inflasi Pangan gitu. Nah, jadi selain kita berkomitmen untuk melayani masyarakat, jadi di sana juga ada perbankan loh, Mbak. Oh. Perbankan yang turut aktif untuk melayani masyarakat itu hadir juga. Nah, jadi masyarakat dan pemerintah daerah beserta Forkopimdanya melihat ini loh komitmen kita untuk melayani masyarakat, seperti itu. Oke. Jadi gerakan ini ya, Gerakan Nasional Penanggulangan Inflasi Pangan. Ya, pangannya jangan sampai lupa. Ada pasar murah juga ya, atau seingat saya pasar murahnya nanti mungkin di tanggal 9 sampai 11. Itu di layanan terpadu kita yang tadi sampaikan Bang Reza, itu ada di halaman parkir gedung BI Riau. Itu nanti ada layanan penukaran, di situ juga ada bazar murah gitu. Oke. Jadi sekalian habis ditukar langsung dibelanjain lagi. Jangan. Kita ke penerima telepon dulu ya. Halo, boleh. Selamat sore Barabas. Selamat sore. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Pak Joni. Pak Joni. Dari Pangkalan Kerinci. Oh, jauh ya ampun. Joni. Silakan. Ya. Ada Bang Reza dan juga Bang Rifki ini sore ini. Iya, terima kasih informasinya yang kita tunggu-tunggu juga ini. Ya kan, maklumlah udah mau Lebaran tidak terasa kan, jadi perlu juga kita nukar-nukar ini. Mungkin yang pertama jadwal di
Pangkalan Kerinci. Kapan kira-kira mungkin itu yang ingin saya biar saya bisa ngantri. Kemudian tadi itu agak rumit juga saya mendengarkannya akan bikin aplikasi ini segala macam. Aplikasi pintar ya Pak? Bisa nggak? Nanti kalau mungkin ada di medsos Barabas juga dimasukin. Jadi kita bisa lihat. Siap. Karena saya sering lihat medsosnya Barabas. Siap, Pak. Jadi tahu kita kan. Boleh. Langkah-langkahnya macam mana sehingga bisa kita ikuti itu. Gitu. Okay. Nah, kemudian ini maklumlah kalau biasa kayak gini kan, di mana ada gula di situ banyak semut. Biasanya kalau di Pangkalan Kerinci ini banyak juga yang nukar-nukar di pinggir jalan itu. Nah itu bagaimana nih sebenarnya gitu? Apakah itu diperbolehkan BI nggak sih sebenarnya gitu ya Pak Joni ya? Kira-kira gitu. Okay. Kita khawatir juga jangan-jangan ini pola-pola yang mana tahu kita soal asli atau palsu gitu kan? Iya. Alright, baik. Pak Joni, sudah saya tangkap semua pertanyaannya. Kita tutup dulu ya Pak Joni ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Oke. Terima kasih informasi. Sering kayak gini ini nggak apa-apa. Siap, Pak Joni. Bilang sama Pak BI Pak, sering-sering datang ke Barabas gitu. Oke, silakan. Siapa nih yang mau menjawab? Baik, boleh. Saya jawab ya. Ya, terima kasih Pak Joni dari Pangkalan Kerinci. Apa kabarnya Pak? Ya. Ini pertanyaan saya tangkap ada 3 pertanyaan Pak ya. Yang pertama terkait jadwal penukaran. Siap. Nah, karena Pak Joni di Pangkalan Kerinci, mungkin ini masuknya di kategori layanan di loket perbankan Pak. Oke. Nah, loket perbankan ini ada di mana? Ada 40 titik per harinya. Mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret. Okay. Nah, jadi di tanggal 2 sampai 6 ini di sepanjang range-nya itu kita bagi 2 Mbak. Yang pertama tanggal 2 sampai 4 Maret itu di Kota Pekanbaru. Itu Kota Pekanbaru. Ada 40 titik bank per hari. Nah, tanggal 5 dan 6-nya ada 2 hari lagi itu di daerah. Jadi di 11 kabupaten kota ya, di luar Kota Pekanbaru itu akan melayani penukaran masyarakat tadi. Nah, jadi 40 titik ini tersebar di seluruh kabupaten kota ya. Jadi mungkin bukan 40 titiknya di Pangkalan Kerinci bukan. Nah, jadi itu tersebar di seluruh provinsi Riau. Untuk data yang kami terima di sini memang untuk Kerinci itu ada 3 loket bank. Ada 3 perbankan yang melayani penukaran masyarakat. Banknya. Nah, mungkin untuk spill banknya karena kan daftarnya ini akan banyak, Iya. Itu akan kita publish di sosmed kita nantinya. Balik lagi ke sosmed. Nah, itu dari tadi belum sampein ya. Sosmed BI Sosmed Riau kita apa sih? ada dong. Nah, jadi sosmed kita mungkin Pak Joni dan mitra kota yang lain. Kalau butuh informasi lebih detail, mungkin ada 2 ya. Yang pertama bank_Indonesia_Riau. Nah, itu yang pertama. Itu BI secara keseluruhannya. Dan mungkin yang lebih detail lagi di layanan penukaran uang ini ada di second akun kita. Tapi second akunnya bukan yang kayak gadget ya Pak ya. Ini memang benar-benar publikasi informasi. Nggak pakai close friend kan? Nggak pakai close friend dong. Jadi ini lebih ke spesifik tugasnya aja sih. Alright, oke. Jadi yang untuk layanan penukaran uang itu kita ada di cbp.rupiah.riau. Nah itu cbp.rupiah.riau. Nah, mungkin boleh mitra kota atau yang masyarakat yang lain yang membutuhkan informasi lebih detail bisa di-follow Instagram kami. Karena nanti akan kami umumkan secara detailnya bank apa saja dan alamatnya di mana itu kami akan posting di Instagram kami gitu. Itu yang pertama Pak Joni. Yes, yang kedua nih. Yang kedua tata cara. Nah, tata cara nih balik lagi Pak Joni, balik lagi kita ke sosmed. Nah, nanti itu akan ada konten tutorial gimana sih cara banget. kita akses pintarnya itu dan tata caranya seperti apa itu detailnya akan ada di konten video dan mungkin nanti ada postingan carousel juga lebih detailnya di sana. Itu yang kedua. Karena kita sampaikan narasikan juga, saya yakin masih akan bingung juga ya. Jadi lebih enak via visual. Sambil nyekrol nih Pak Joni buka Instagramnya BI. Nah, silahkanlah ke si medsosnya si BI tadi. Karena kalau sekarang pun kita jelas detailnya Bang Reza ya, kita lagi nggak on device gitu kan, kita nggak tahu nih mana tombol yang mana kita nggak tahu. Mungkin nanti akan tutorial akan ada di konten kami nantinya. Oke, yang ketiga? Itu yang kedua. Yang ketiga
tadi penukar uang di pinggir jalan itu Pak ya? Iya. Jadi banyak agen-agen penukaran uang dadakan gitu dibilang. Nah, ini memang menjadi rahasia umum kita. Jadi setiap adanya bulan puasa, adanya permintaan yang tinggi, maka akan ada muncul peluang-peluang baru nih. Peluang baru oknum-oknum yang menukarkan uangnya ke masyarakat dengan syarat potongan harga tadi. Nah, ini sebenarnya sangat kami sayangkan ya Mbak ya. Ini sebenarnya sangat kami sayangkan ya. Karena secara resmi kita sudah membuka layanan penukarannya untuk masyarakat. Dari titiknya sudah kita tambah, dari perbankan juga berkomitmen untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir juga kita ada layanan terpadu tadi. Nah, dan kami rasa juga secara kuota yang kami sediakan itu sudah mengakomodir dari jumlah masyarakat kita ya. Cuman memang yang kami sayangkan adalah adanya oknum-oknum yang mengambil kuota ini tadi, Mbak. Kuotanya diambil banyak dan uangnya bisa ditukarkan lagi. Nah, mungkin secara secara ketentuan memang ini belum diatur sebagai tindakan hukum, Mbak ya. Oh, jadi nggak bisa kita bongkar juga. Ya, karena bukan bongkar sih, diusir maksudnya. Betul. Karena kan hak untuk menukarkan uang itu ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman dari sisi kami Bank Indonesia lebih menghimbau kepada masyarakat kalau bisa kita jangan menukarkan uang di pinggir jalan seperti itu. Karena resikonya yang pertama, Mbak, resikonya adalah terselipnya uang palsu di dalam lembaran uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa saja mungkin di pecahan 20.000. Di pecahan 20.000 ada pecahan 2.000-nya gitu, Mbak. Ada yang terselip kan? Dan kita mungkin nggak notice karena ya mau cepat-cepat aja secara di pinggir jalan. Kita nggak bisa cepet lama-lama parkir gitu kan. Jadi sat aja gitu. Itu dia. Jadi yang pertama risikonya adalah risiko di kitanya nih. Yang keduanya dengan habit kita menukarkan uang ini dalam tanda kutip tidak resmi ya, itu akan membuat pola pembiasaan. Jadi akan muncul oknum-oknum baru nih. Ternyata banyak kok peminatnya. Jadi semakin banyak yang melakukan tindakan itu. Gitu. Ini himbauan kami ya. Di momen ini makanya kita publikasi di awal supaya banyak masyarakat mendapatkan informasi, jadi bisa mengakses penukaran itu dengan baik. Gitu, Oke, tidaklah usah menukar di jalan. Ini sudah bisa diakses ya, maksudnya kita sudah bisa mulai mendaftar di Pintar kan ini dari sejak hari ini, atau harus dibuka per tanggal berapa gitu? Kita buka per tanggal hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Jadi tanggal dibuka 2 termin. Pas hari Valentine ya. Nggak nyambung ya. Pas banget ya. Kita jawab dulu satu penelpon. Halo, selamat sore Barabas. Ya, selamat sore. Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ini dengan Ibu Sita. Saya kebetulan lagi di jalan. Lagi nyetir tapi mikir dulu. Oke. Ini mau nanya. Iya. Misalnya kebesaran. Iya. Saya baru dengar ini kan ada info tentang penukaran uang dari BI ya. Siap Ibu Suwita. Ya, jadi yang saya mau tanya itu mulainya kapan dan sampai kapan? Terus kita di mana menukarnya? Terus syaratnya apa? Syaratnya kan biasanya bawa ada duit pasti ya. Pasti. Iya. Maksudnya perlu bawa KTP enggak Oke. atau apa I see. gitu. Iya. Oke, ditunggu ya jawabannya. Thank you. Makasih. Sama-sama Bu Swita. Nah, jangan bilang nanti jawabannya balik lagi ke sosmed nih, abang-abang kita. Ya, silakan. Sebenarnya udah kita spill ya. Tapi untuk mungkin jadwal, berarti saya asumsikan Bu Swita ini kayaknya di Pekanbaru ya, karena beliau nggak nyebut di luar kota. Berarti kita langsung ke titik yang ada di Pekanbaru aja kali Bang. Dari tanggal berapa ke berapa nih? Ada 2 titik ya. Kalau untuk buka pendaftarannya kita mulai tanggal 14. Di jam 8 kita udah buka aplikasi Pintarnya. Itu istilahnya warnya di jam 8 tuh mulai. Untuk termin pertama ya Bang ya. Termin pertama itu dari tanggal 18. Oh, termin pertama dari 14. 14 pendaftarannya, cuman mulai penukarannya, mulai penukaran layanannya itu kan nanti kita masuk Pintar ada pemilihan waktunya itu dari tanggal 18 sampai tanggal 26 Februari. Nah, itu kita bisa nukar di yang retail tadi Mbak di 25 titik dari tanggal 18 Februari. Nah, lalu di loket perbankan di 18 Februari
di retailnya tadi yang di masjid, di ini nanti kita infokan lebih lanjut Di lagi. sosmed juga ada. Lalu untuk yang syarat-syaratnya tadi ya, Mbak. Nah, ini dia nih. Kalau Selain uang, pastinya. Yang pastinya pertama kita ngisi Pintar dulu, Mbak. Kita masuk ke aplikasi Pintar yang tadi, pintar.go.id, bi.go.id, nanti dimasukkan data-data kita, nik kita. Nah, dan syarat keduanya itu ya bawa KTP tadi. Sesudah terdaftar, kita dapat nomor antrian, kita simpan. Nggak perlu di print juga nggak apa-apa, kita pakai soft copy aja. Oh, tetap harus bawa KTP ya? Iya, tetap karena KTP. Kan tadi Jesse ingat di aplikasi Pintar itu kan input nomor KTP kan. Iya. Kirain fisiknya nggak perlu kita bawa lagi. Tetap kita bawa, Kak. Oh, Karena kita mencocokkan itu ya, Bang. Oh iya juga ya. Mencocokkan nomor NIK sama KTP-nya dia itu. Benar nggak nih yang datang dengan KTP si A gitu kan? Si orangnya bener nggak? Iya, oh ya tadi juga saya dengar nggak bisa diwakilkan ya, Bang ya? Betul. Waduh. Ya siapa tahu kan yang daftar itu dia lagi kerja atau lagi ada tiba-tiba dinas keluar kota, tapi dia udah menginput bahwa akan menukar di tanggal 26 misalnya, tapi ternyata 26 dipanggil bos ke Italia misalnya gitu kan, itu nggak boleh diwakilin ya? Nggak boleh, Mbak. Jadi memang kita melihatnya dari sisi ketentuan itu tidak bisa. Oh, gitu. Tapi memang kalau mau melihat dari sisi kemanusiaan memang sebenarnya bisa, Mbak. Cuma memang balik lagi, Mbak. Kalau celah itu dibuka, maka akan ada banyak hal gitu. Banyak case seperti itu. Dan mungkin aja nih bagi sebagian orang dapat uangnya karena diwakilkan teman-teman tadi. Nah, sebagian orang lagi nggak kebagian kan, Mbak? Karena kembali lagi ke tujuan kita tadi adalah pemerataan tadi. Supaya yang datang benar-benar dengan orang yang identitas yang benar dan memang orang yang bersangkutan. Oke, that's why makanya kita tadi minta KTP fisiknya ya, Bang ya. Iya, betul. Di hari penukaran, meskipun udah emang diinput di Pintar sih gitu. Betul. Oke, Ibu siapa tadi? Bu Suwita. Suwita ya. Abang lo malah inget ya. Semoga membantu ya Bu Suwita ya. Jadi nanti warnya di 14 Februari di hari Sabtu pekan ini. Nah nanti di sana nih bisa Bu Suwita pilih. Karena kan banyak pilihannya tuh kalau Pekanbaru bisa yang retail, bisa juga yang perbankan ya. Atau bisa juga langsung di halaman parkir gedung B KPWBI Provinsi Riau. Tata caranya juga bisa langsung dikepoin sama seperti Pak Joni tadi via sosmed di bank_Indonesia_Riau atau yang lebih khususnya lagi nih masih khusus Portal Serambi 2026 cbp.rupiah.riau. Betul sekali Mbak Jessy. Oke, wah aku udah tahu banget ya. Mungkin aku akan di-hire jadi humasnya BI. Baik, masih di Serambi 2026 ini adalah Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Jadi besok akan ada kick off-nya. Tadi dijelaskan juga oleh Bang Rifki bahwa besok kurang lebih pukul 16 sampai selesai ya, dihadiri oleh kepala daerah kita dan juga akan ada kegiatan pasar murah kalau saya tidak salah ya Bang ya. Betul. Di halaman parkir juga yang bertepatan dengan penukaran uang juga. Ya. Jadi cukup banyak kanal yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa menukarkan uang di momen Serambi ini tadi. Nah, tapi ada satu pertanyaan juga tadi yang Jessy belum sempat tanyakan terkait dengan kris ya. Karena kan di awal-awal COVID-19 kita juga cukup sering juga bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk menggiatkan si kris ini. Bagaimana transaksi non-tunai ini ternyata sudah jadi, atau bukan sudah jadi ya, berusaha untuk dijadikan habit seterusnya kepada masyarakat. Bener gak sih kayak gitu? Atau gimana nih? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Jessy. Nah, ini menarik lagi nih tentang kris. Kris Pak ya, jangan QRIS, jangan KRIS gitu ya. Iya, kris. Tapi sebutan yang benar adalah kris. Saya selalu bilang kris loh, tapi saya diharapkan dengan orang-orang yang kekeh kalau QRIS Jessy, aduh, ya terserah lah, malah saya debatnya. Ada lagi bilangnya KRIS gitu Mbak. Okay. Ya udahlah. Yang penting paham fungsinya itu apa gitu ya. Silakan Bang. Jadi kris itu kalau kepanjangannya kita adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi ini sebuah ini bukan aplikasi Mbak ya. Disclaimer, ini bukan aplikasi, ini adalah gerbang pembayaran. Siap. Kanal pembayaran. Siap. Nah, di mana ini di launching oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Kris. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu ya. Jadi transaksi kita bukan hanya tunai dan ada transaksi digitalnya gitu. Yang tadinya kita hanya tahu transaksi digital kita melalui transfer, nah sekarang adanya kris. Nah,
kenapa ini digalakkan oleh Bank Indonesia? Karena kebermanfaatannya, Mbak. Kebermanfaatannya. Mungkin sedikit cerita ya, sedikit cerita flashback. Dulu sebelum adanya Kris, Mbak Jessi ingat nggak? Kalau kita mau bayar di meja kasir, itu biasanya ada beberapa QR. Mesin EDC. Ada QR biasanya. Oh iya, ada QR ya. Oke, betul. Sudah pasti ada satu, tapi QR-nya banyak gitu, Mbak. Oh iya, benar-benar. Ada ungu, hijau, gitu. Merah gitu. Iya, benar-benar. Jadi mungkin setiap dompet digital, setiap e-wallet itu ada gerbangnya masing-masing gitu kan. Nah, karena menyikapi itulah, maka kita standarkan dengan QRIS gitu, Mbak. Kris. Jadi makanya itu Quick Response Code Indonesia Standar. Jadi standarisasinya di satu kanal itu gitu, Mbak. Itu sejarahnya ya dari situ. Nah, dan juga selain itu ada juga namanya, kalau kami slogannya namanya Cemumua. 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 Apa itu? Jadi Cemumua itu cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu. Bisa aja BI ya. Iya, Mbak. Jadi supaya lebih mudah nih dikenali, supaya lebih mudah dipahami masyarakat. Itu ada slogan-slogan seperti itu kita, Mbak. Iya. Seru. Ya. Gimana nggak cepat coba, Mbak? Kalau Mbak transaksi perlu kembalian nggak kira-kira? Nggak perlu Nggak dong. perlu, langsung kan, real time dan langsung mengurangi saldo kita. Oke. Cepat, mudah, murah, aman itulah yang mendasari kita untuk men-switch deh. Iya. Coba menggalakkan ke masyarakat nih. Transaksi tunai ini bisa terbantukan oleh transaksi digital gitu loh. Nah, terbukti juga dengan ini ya, dari beberapa data yang kami temukan, memang kebanyakan memang Gen Z saat ini. Coba Mbak tanya, di dompetnya ada uang tunai nggak? Enggak kan? Tapi aku juga milenial, aku nggak punya uang tunai. Sama, Mbak. Karena sekarang itu sudah dipermudah gitu kan. Iya. Adanya fitur transfer, bisa dengan transaksi digital. Mungkin kalau kita tarik uang tunai itu mungkin dalam case tertentu ya. Kalau misalnya kita ke daerah yang mungkin terbatasan infrastruktur internetnya ya. Mungkin kita akan bawa tunai di sana gitu. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi second account-nya nih untuk transaksi di THR ini kan, bagi-bagi THR nih. Alternatif ya. Iya, mungkin bagi mitra kota nih yang mungkin tidak kebagian penukaran atau mungkin penukarannya sudah ditukarkan tapi ternyata saudaranya banyak nih. Nggak cukup nih. Nggak cukup juga gitu itu ya. Mungkin bisa dibantu dengan Kris tadi. Iya. Kan? Tapi Kris maksudnya kan berarti kita harus punya Kris sendiri untuk bisa dapat THR atau gimana sih? Betul. Aku agak gagal paham. Ya, jadi memang ada beberapa macam ya. Namanya juga ada itu yang biasanya ada di transaksi umumnya kita tuh namanya Kris statis. Apa tuh? Nah, itu yang benar-benar untuk merchant gitu. Iya. Tapi kalaupun kita nggak punya itu kan bisa dari ini, Mbak, dari mobile banking. Mobile banking kan. Kita bisa tampilkan benar. kita gitu. Iya. Saya sebenarnya tahu sih, cuma pura-pura nggak tahu aja. Jadi mungkin bagi ponakannya mungkin yang belum punya rekening nih. Iya, itu gimana diwakilin tuh? Aja ke rekening mamanya. Iya, benar. Atau rekening papanya. Biasanya udah punya dia buat tabungan anak kan. Rata-rata sekolah nge-push anak buat buka rekening sih, karena ada programnya. Gitu. Ya, jadi jangan bayangin ribetnya nukerin uang lagi kalau udah punya si Kris ini ya, seperti yang disampaikan Bang Rifki tadi. Alright, wah seru banget ya. Quick Response Code Indonesia Standar. Nah, ingat ya, bukan Keris atau Qris atau tapi Kris. Iya, satu ucapan aja, satu nafas aja ya. Kris gitu. Baik. Jadi ini memang masih terus digalakkan saya kira ya sampai saat ini oleh Bank Indonesia. Kepada semua merchant juga, kayak misalnya ada sweeping atau himbauan khusus kepada UMKM mungkin, atau bahkan juga pertokoan, retail dan lain-lain untuk selalu menggunakan Kris ini dari Bank Indonesia. Masih nggak sih, Bang? Masih. Jadi kita setiap tahunnya ada nama target pengguna baru, Mbak. Target pengguna baru itu yang harus kita sasar untuk menumbuhkan pertumbuhan pengguna Kris tadi. Gitu. Baik, luar biasa. Karena kebersamaan kita juga sepertinya akan berakhir ya. Terima kasih sekali lagi untuk abang-abangku semuanya. Sukses untuk kick off besok. Ya. Di Serambi, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Dan mungkin yang butuh info lebih lanjut silakan aja check it out sosmed kita ya. Apa tadi, Bang, sosmednya? Sosmed kita ada di Bank Indonesia Bank Indonesia Riau. Lebih hafal aku loh. Satu lagi. Itu BI secara umumnya. Ya. Mungkin untuk lebih spesifik dengan layanan kita itu adanya di
cbp.rupiah.riau. Wow, baiklah. Semoga bermanfaat.